Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amira Safitri dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam pada mata kuliah Rentang Perkembangan Manusia dengan NIM 2020007K10083. Pada kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil makalah yang saya buat, yaitu tentang pola konseling keluarga muslim untuk pembinaan kemandirian dan percaya diri remaja pada masa COVID-19. Sebelumnya, saya mohon maaf atas keterlambatan untuk pengumpulan video penugasan Rentang Perkembangan Manusia yang diampu oleh Bapak Halim, dikarenakan kondisi saya baru sehat dan baru keluar dari rumah sakit juga. Terima kasih. Yang pertama adalah konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus, dan konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Nah, seperti topik makalah yang diangkat adalah pola konseling keluarga muslim untuk pembinaan kemandirian dan percaya diri remaja COVID-19. Nah, konseling keluarga ini memandang keluarga secara keseluruhan bahwa permasalahan yang dialami seorang anggota keluarga akan efektif diatasi jika melibatkan anggota keluarga yang lainnya. Selanjutnya, konseling keluarga bertujuan membantu anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan anggota keluarga, dan membantu banyak keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi anggota keluarga lainnya, dan memperjuangkan dalam konseling sehingga anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang guna mencapai keseimbangan dan keselarasan. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 Coronavirus Diseases 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Nah, virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan, lalu beredar peraturan ditutupnya sekolah dan dibatalkannya berbagai aktivitas penting, dan banyak remaja kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka dan juga momen keseharian seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di sekolahnya. Para remaja menghadapi situasi baru ini bukan tidak hanya dengan kecewaan, namun juga kecemasan dan perasaan terisolasi yang membebani terhadap perubahan hidup akibat wabah yang secara cepat ini. Selanjutnya, pada masa pandemi, pada saat ini remaja lebih sering berinteraksi dengan keluarganya, di mana seharusnya keluarga memberikan sebuah masukan dan pembelajaran yang baik bagi anak, sehingga anak tersebut memiliki sebuah keinginan tetap belajar secara baik. Terkadang anak jika sudah berada di lingkungan keluarga sering lupa akan tugas utamanya, yakni yaitu belajar. Nah, mereka cenderung kebanyakan bermain dikarenakan ada keluarga yang tidak meminta anak tersebut untuk belajar. Jadi, disinilah peran keluarga, khususnya orang tua, sangat dibutuhkan. WHO telah merilis buku panduan yang berisi tentang panduan untuk orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak selama pandemi COVID-19, di mana orang tua diharapkan mampu dengan baik membantu anak dalam proses belajar mengajar selama pembelajaran di rumah. Memang pada awalnya, peran orang tua membimbing tentang kebiasaan baik dan buruk serta menghargai antar sesama. Tetapi pada saat ini peran orang tua sudah semakin meluas hingga membantu proses akademik anak itu sendiri. Lalu, orang tua perlu belajar tentang pengasuhan anak melalui parenting education. Selain karena bukan hal sepele, seringkali laki-laki dan perempuan yang menjadi ayah dan ibu tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat ketika masa kecil. Akibatnya pola seperti itu berulang diterapkan setelah menjadi orang tua. Lalu, pola pengasuh yang tepat akan berdampak positif terhadap orang tua dan anak. Anak akan menjadi unggul dan percaya diri, serta hubungan orang tua dan anak akan terjalin harmonis dan erat. Dengan demikian, orang tua perlu mengetahui parenting education dalam penerapan pengasuhan anak agar anak bisa tumbuh dengan baik, serta hubungan orang tua dan anak terjalin harmonis. Banyak orang yang kurang percaya terhadap kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut, orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak mereka mulai dari hal-hal kecil seperti bagaimana anak bergaul bersama teman-temannya. Pada bagian selanjutnya saya menjelaskan tentang metode.
Akhir Februari 2020, Indonesia mengalami perubahan yang luar biasa berawal dari masuknya COVID-19 ini. Di negeri ini membawa dampak yang luar biasa pula, bahkan berpengaruh besar pada modal pendidikan di negeri ini. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Karim menerbitkan surat edaran tentang studi from home pada Maret 2020. Nah, semua tenaga pendidik dan peserta wajib belajar melalui berbagai model pembelajaran daring. Jadi resiko pada perubahan sikap remaja pada masa COVID-19 ini sangat disorot karena memiliki kecenderungan perubahan yang sangat terlihat. Maka dari itu bimbingan seperti konseling saat ini semakin berkembang dan dibutuhkan oleh para remaja. Seperti judul makalah ini adalah pola konseling keluarga muslim untuk pembinaan kemandirian dan percaya diri pasca COVID-19. Dari keluarga dalam muslim dapat memberikan edukasi sosial, mental, serta agama. Yang bertujuan dalam makalah ini adalah untuk memberikan motivasi terhadap remaja yang mengalami permasalahan dalam pendidikan, sosial, dan lainnya yang dibantu oleh pihak keluarga pada masa COVID-19. Selanjutnya, metode pada makalah ini yang digunakan adalah metode literatur review, di mana literatur review ini dilakukan bisa berawal dari beberapa macam sumber seperti jurnal nasional maupun internasional yang dilakukan seperti tentang uraian teori, sebuah hasil penelitian, temuan, dan juga bahan dalam kegiatan penelitian yang bersangkutan mengenai hasil makalah pola konseling keluarga muslim untuk pembinaan kemandirian dan percaya diri pasca COVID-19. Jadi semua ini kemudian bisa digunakan sebagai landasan teori pada saat melakukan penelitian maupun menyusun karya tulis ilmiah. Adapun penelitian yang dilakukan bisa merupakan pengembangan, bisa juga baru. Istilah literatur review sering juga disebut dengan tinjauan pustaka, sehingga literatur review ini ada analisis berupa kritik yang membangun maupun menjatuhkan dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan. Selanjutnya, WHO menjelaskan bahwa remaja merupakan penduduk dalam rentan usia 10-19 tahun, sedangkan menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja merupakan penduduk dengan rentan usia 10-18 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menyebutkan remaja dengan rentan usia 10-24 tahun serta sebelum menikah. Jadi masa remaja merupakan masa di mana individu mengalami peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa tersebut sangatlah pesat untuk perubahan perkembangan baik secara fisik maupun psikis. Hingga remaja terdapat pengelompokan sebagai berikut. Yang pertama ada pra-remaja, yakni pada usia 11-13 tahun. Fase ini dapat dibilang merupakan fase negatif dikarenakan terlihat dari perilaku yang cenderung kurang baik atau negatif, di mana fase ini sangat sukar untuk berkomunikasi dengan orang tua, dan fungsi tubuh juga mengalami gangguan dalam perkembangannya dikarenakan terjadi perubahan dalam hormonal yang menimbulkan rasa emosi yang kurang terkontrol dengan baik. Yang kedua ada remaja awal, yakni pada usia 13-17 tahun. Nah, perubahan yang terjadi pada masa ini mencapai ketidakstabilan emosi sebuah identitas diri dikarenakan masih kurang jelas dengan identitas dirinya sendiri. Seperti halnya mode sosial berubah pada masa ini menunjukkan kemandirian dan identitas pada seorang remaja, pemikiran makin logis, abstrak, dan lebih banyak diluangkannya waktu bersama keluarga. Selanjutnya, yang ketiga remaja lanjut, yakni umur 17-21 tahun. Pada masa ini merupakan perhatian yang menonjol pada dirinya dengan cara sendiri, mulai memiliki idealis dengan cita-cita yang besar, energik, dan spirit dengan usahanya menentukan identitas sendiri yang menyampingkan emosionalnya. Selanjutnya, G. Stanley, seorang psikolog Amerika, menuliskan buku pertama ilmiah perihal hakikat masa remaja yang mengupas tentang masalah pergejolakan dan stres, trauma and stress. G. Stanley memaparkan bahwa masa remaja merupakan masa yang penuh dengan permasalahan emosi berupa gejolak pemikiran, perasaan, dan tingkah laku pada kisarannya. Remaja digambarkan sebagai sosok abnormal dan menyimpang dari kenormalan dalam masyarakat. Remaja merupakan sosok yang pemberontak, penuh konflik, gemar ikut-ikutan, dan terpusat dengan dirinya sendiri. Remaja juga memiliki ambisi yang cukup tinggi dan sering berbalik dengan realitas serta pemikiran yang muluk. Lalu, orang tua dalam menyelesaikan tugas mendidik harus menitik beratkan pada persahabatan. Persahabatan harus fokus pada minat dan kebutuhan anak-anak yang dilengkapi dengan perspektif yang kuat tentang perilaku mendidik orang tua kepada anak.
didikan dari orang tua dapat menumbuk suatu kepercayaan diri. Nah, di sini kita berbicara tentang aspek-aspek kepercayaan diri. Lauser berpendapat tentang aspek yang terdapat dalam kepercayaan, maksudnya kepercayaan diri. Yang pertama meliputi percaya pada kemampuan diri, di mana pandangan yang membangkitkan semangat individu tentang dirinya sendiri bahwa dia benar-benar memahami apa yang dia lakukan. Yang kedua, ada bersikap optimis, sikap positif dari seseorang yang secara konsisten memiliki pandangan baik serta yang mengelola berbagai hak tentang dirinya, kemampuan, dan harapannya. Yang ketiga, memiliki sikap objektif. Individu melihat masalah atau hal-hal sesuai kenyataan mereka yang seharusnya, bukan realitas menurut mereka sendiri atau mereka sendiri. Yang keempat, ada bersikap tanggung jawab, yaitu kemampuan individu untuk menanggung sesuatu yang telah menjadi hasil. Yang kelima, rasional, di mana merupakan penyelidikan untuk suatu peristiwa, suatu hal atau masalah memakai penanganan atau perenungan diakui dengan alasan berdasarkan fakta. Lalu kemudian Rasulullah SAW sangat menyayangi dan mencintai anak-anak. Cinta dan kasih sayang sangat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak. Mendidik anak diperlukan peran kedua orang tua. Oleh karena itu, orang tua itu wajib memberikan pola asuh yang benar dengan meneladani Rasulullah SAW bahwa pola asuh tidak hanya mendidik anak, tetapi juga bagaimana orang tua memberikan teladan yang benar. Adapun metode mendidik anak Rasulullah SAW yaitu satu, menampilkan suri tauladan yang baik. Kedua, mencari waktu yang tepat untuk memberi pengarahan. Yang ketiga, bersikap adil. Yang keempat, mendoakan anak yang baik. Yang kelima, membantu anak berbakti dan mengerjakan ketaatan. Maka dari hasil makalah yang saya susun dapat disimpulkan bahwa konseling keluarga adalah penerapan konseling pada situasi yang khusus. Konseling keluarga memfokuskan pada masalah-masalah berhubungan dengan situasi keluarga dan penyelenggaraannya melibatkan anggota keluarga. Seperti topik makalah yang diangkat adalah pola konseling keluarga muslim untuk pembinaan kemandirian dan percaya diri remaja COVID-19. Nah, infeksi virus corona yang disebut COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Lalu beredar peraturan ditutupnya sekolah dan dibatalkannya berbagai aktivitas penting. Banyak remaja kehilangan beberapa momen besar di kehidupan mereka dan juga momen keseharian seperti mengobrol dengan teman dan berpartisipasi di sekolahnya. Pada masa pandemi pada saat ini, remaja lebih sering berinteraksi dengan keluarganya, di mana seharusnya keluarga memberikan sebuah masukan dan pembelajaran yang baik bagi anak, sehingga anak tersebut memiliki sebuah keinginan tetap belajar secara baik. Terkadang anak-anak juga sudah berada di lingkungan kelas sering lupa akan tugas utamanya yaitu belajar. Mereka jadi cenderung kebanyakan bermain dikarenakan ada keluarga yang tidak meminta anak tersebut untuk belajar. Disinilah peran keluarga khususnya orang tua sangat dibutuhkan. Selanjutnya, orang tua perlu belajar tentang pengasuhan anak melalui parenting education. Selain karena bukan hal sepele ya, seringkali laki-laki dan perempuan yang menjadi ayah dan seorang ibu yang tidak mendapatkan pengasuhan yang tepat ketika masa kecil, akibatnya pola seperti itu berulang diterapkan menjadi orang tua. Jadi pola asuh yang tepat akan berdampak positif terhadap orang tua dan anak. Anak akan menjadi unggul dan percaya diri, serta hubungan orang tua dan anak akan terjalin harmonis dan erat. Dengan demikianlah orang tua perlu mengetahui parenting education dalam penerapan pengasuhan anak agar anak bisa tumbuh dengan baik, yaitu contohnya remaja seperti yang dibahas dalam makalah ini, serta hubungan orang tua dan anak atau remaja terjalin harmonis. Banyak orang yang kurang percaya terhadap kemampuan yang mereka miliki. Oleh karena itu, untuk menghindari hal-hal tersebut, orang tua wajib memperhatikan tumbuh kembang anak mereka, apalagi pada masa remaja. Mulai dari hal-hal terkecil seperti bagaimana anak bergaul bersama teman-temannya, seperti itu. Mungkin saya cukupkan dulu untuk presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga lebihnya bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada dosen pengampu saya dalam mata kuliah tentang perkembangan manusia ini, yaitu Bapak Halim. Dikarenakan keterlambatan saya dalam mengumpulkan video dalam presentasi ini, saya baru selesai tindakan di rumah sakit dan baru lumayan stabil
dan harus masih untuk perawatan di rumah sakit. Sekali lagi saya mohon dispensasinya, dan saya sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh dosen pengampu saya terhadap saya yang memang banyak ketertinggalan untuk mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.